Pesan Paus untuk Hari Orang Sakit Sedunia ke-31. Paus Fransiskus dalam pesannya pada Hari Orang Sakit Sedunia dengan tema, Rawatlah Dia, dalam belas kasih sebagai reksa penyembuhan sinodal, mengatakan, sakit merupakan bagian dari kondisi manusiawi. Tetapi, jika sakit itu ditanggung dalam kesendirian dan terabaikan, tanpa perhatian dan belas kasih, tentu dapat menjadi tidak manusiawi. Orang mengatakan, teman yang sungguh-sungguh baik hanya bisa diketahui pada saat kita sakit. Teman yang baik akan selalu di dekat dan merasa empati dengan kita. Mereka akan berusaha dengan caranya masing-masing untuk memperhatikan kita agar tidak merasa sendirian sebagai teman perjalanan dalam penderitaan. Maka benarlah apa kata Paus. Saat kita berjalan bersama, tidak jarang seseorang merasakan sakit, harus berhenti karena kelelahan atau beberapa kejadian yang menimpanya di sepanjang jalan. Persis pada saat-saat seperti itu kita melihat bagaimana kita berjalan bersama, apakah kita benar-benar teman seperjalanan, atau hanya individu-individu yang berjalan sendiri-sendiri pada jalan yang sama, dengan urusan masing-masing dan masa bodoh terhadap orang lain yang sakit. Paus menegaskan bahwa, melalui pengalaman kerapuhan dan kondisi sakit kita dapat belajar berjalan bersama menurut gaya Allah, yakni kedekatan, belas kasih, dan kelembutan. Paus Fransiskus mengutip kitab Nabi Yehezkiel tentang kepedulian Allah kepada penderitaan manusia sebagai landasan biblis yang mendasari ajakannya, mengatakan, Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mencari yang hilang, dan akan membawa pulang yang tersesat, dan akan membalut yang terluka, dan akan menguatkan yang lemah, aku akan memberi makan mereka dengan keadilan. Kitab Yehezkiel, bab 34 ayat 15-16. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerapuhan dan kelemahan manusia yang menderita sakit, Allah selalu menyertai kita dan menjadi teman perjalanan hidup kita sebagai ajaran mendalam bagi kita untuk saling memperhatikan, saling menolong sebagai teman perjalanan. Paus menegaskan bahwa kita harus menjadi komunitas yang sungguh-sungguh berjalan bersama dan mampu melawan budaya menyingkirkan. Paus mengingatkan kembali kepada kita untuk merenungkan tentang perumpamaan orang Samaria yang ia jelaskan dalam ensikliknya, Fratelli Tutti. Bahwa dunia sekarang ini, menurut Paus, manusia cenderung menolak persaudaraan dengan berbagai macam cara. Banyak saudara-saudari kita ditinggalkan justru ketika mereka sedang membutuhkan pertolongan, terutama mereka yang sakit, korban bencana alam, kekerasan dan korban ketidakadilan. Penderitaan ini bukan hanya terjadi pada mereka yang sedang sakit, tetapi juga pada diri kita sendiri. Paus mengingatkan kepada kita yang saat ini sedang sehat agar juga siap menghadapi penyakit. Menjadi manusia yang sehat dan tentram, kita berani mengakui diri yang hidupnya semakin menuju masa tua dengan tidak menyembunyikan penyakit dan mengakui kerapuhan fisik. Paus mengajak kita untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan agar tidak jatuh dalam cobaan setan yang cenderung mempersalahkan Tuhan pada saat kita merasa takut, menderita, ditinggalkan, diabaikan dan disingkirkan serta menjadi korban ketidakadilan. Paus menyadari bahwa dalam situasi sakit yang penuh dengan penderitaan bukanlah hal mudah yang diterima untuk mempertahankan relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Karena itu Paus meminta kepada seluruh gereja agar menjalankan misinya dengan mempertimbangkan dirinya sendiri terhadap teladan Injil tentang orang Samaria yang baik hati, supaya menjadi rumah sakit lapangan yang sejati. Paus menjelaskan bahwa misi gereja dinyatakan dalam tindakan perawatan, khususnya pada lingkungan zaman kita ini. Kita semua rapuh dan rentan. Kita membutuhkan belas kasih yang mengerti bagaimana berhenti sejenak, datang mendekat, menyembuhkan dan bangkit kembali. Demikian, penderitaan orang sakit merupakan panggilan untuk menghentikan ketidakpedulian dan memperlambat langkah mereka yang berjalan sendirian seolah-olah tidak memiliki saudari dan saudara. Hari Orang Sakit Sedunia mengajak kita untuk berdoa dan lebih dekat dengan mereka yang sedang menderita. Lebih dari itu, kesempatan ini juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran umat Allah, lembaga kesehatan dan masyarakat sipil terkait dengan cara baru bergerak maju bersama-sama. Skenario wabah COVID-19 yang melanda umat manusia di seluruh dunia telah berlalu. Paus mengajak kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan akan semua yang telah kita lewati, apapun situasi dan alasannya. Pengalaman berharga yang dipetik dari wabah itu adalah bahwa, bukan hanya apa yang berfungsi baik atau mereka yang produktif yang diperhatikan. Melainkan, senyatanya orang sakitlah yang berada pada pusat persekutuan umat Allah,
dan gereja maju bersama dengan mereka sebagai tanda kemanusiaan di mana setiap orang berharga dan tak seorang pun dibuang atau ditinggalkan. Tegas Paus Fransiskus. Roma, tanggal 12 Januari tahun 2023.